Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today yang disiarkan serentak bersama radio jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Mengawali breaking news update COVID-19 di program Jatim News Today edisi hari ini ya, di hari Jumat 28 Mei 2021, kita bergabung bersama Mega Laksana dari Suara Sidoarjo. Sampai 25 Mei kemarin, ada 110 pekerja migran yang masuk Jawa Timur dinyatakan positif COVID-19. Silakan Mega. Sahabat, 110 pekerja migran yang masuk Jawa Timur dinyatakan positif COVID-19 dari hasil swab PCR. Jumlah ini berasal dari 10.500 lebih pekerja migran yang mendarat di Bandara Juanda Sidoarjo. Mereka masuk dalam periode 27 April sampai 25 Mei kemarin. Sebagian besar berasal dari Jawa Timur, sisanya dari Jawa Tengah, NTB, NTT, Jawa Barat, Lampung, DIY, dan beberapa wilayah lainnya. Makian Jibril, juru bicara Satgas COVID-19 Jawa Timur, Rabu kemarin bilang 110 pekerja migran yang dinyatakan positif tersebut semua dalam perawatan dan karantina di beberapa lokasi di Surabaya. 100 di Rumah Sakit Lapangan Indrapura, sisanya tersebar di Asrama Haji Sukolilo, RS Dr. Sutomo, dan daerah asal mereka. Jumlah itu juga termasuk 2 pekerja migran yang positif varian baru virus COVID-19. 2 pekerja migran itu, 1 berasal dari Sampang yang terpapar varian B117 strain Inggris dan 1 asal Jember terpapar varian B1351 strain Afrika. Saya Mega Laksana dari Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Mega. Sahabat Jawa Timur, kita bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM. Penerapan protokol kesehatan bagi pekerja migran Indonesia di Kabupaten Blitar belum berakhir bulan ini. Selengkapnya silakan Risma. Ya, baik Atika dan juga sahabat Jawa Timur, pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Blitar menjalani protokoler kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sejak 30 April 2021. Mulai dari penjemputan di Asrama Haji Surabaya hingga penyediaan tempat karantina. Seperti disampaikan oleh PLT juru bicara Satgas Covid Kabupaten Blitar Eko Wahyudi yang mengatakan bahwa penerapan protokol kesehatan bagi pekerja migran tersebut direncanakan dilakukan sampai akhir Mei 2021. Untuk selanjutnya atau bulan Juni 2021 masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pimpinan. Ia menjelaskan berdasarkan data yang dimiliki, jumlah pekerja migran yang pulang terkoordinir mencapai 347 orang. Semua pekerja migran itu harus menjalani karantina selama 2 hari di Surabaya. Selanjutnya dikarantina kembali 3 hari di hotel yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar, Kusnal Lindarti, mengatakan bahwa pemerintah daerah ini menyiapkan anggaran karantina untuk pekerja migran di 2 hotel untuk 500 orang. Anggaran senilai ratusan juta rupiah ini diambilkan dari dana belanja tak terduga atau BTT yang digeser untuk program kegiatan. Demikian, saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Risma. Sahabat Jawa Timur, kita bergabung bersama Kevin Chandra dari Suara Gresik. Dinas Kesehatan gelar vaksinasi massal untuk PKL Alun-Alun Gresik. Silakan Kevin. Pemkab Gresik melalui Dinas Kesehatan terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat termasuk soal vaksinasi. Puluhan PKL yang berjualan di alun-alun Gresik menerima vaksinasi oleh tim Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Hal ini bertujuan untuk melindungi pengunjung dan penjual saat berinteraksi di area alun-alun, sehingga para pedagang kaki lima harus mendapat prioritas untuk menerima vaksinasi COVID-19. Yasin, Ketua Paguyuban Pramuniaga Alun-Alun Gresik mengatakan, dengan adanya vaksinasi COVID-19, para pedagang kaki lima bisa menjaga kondisi tubuh dan kesehatan dengan lebih baik, dan masyarakat Gresik tidak perlu cemas ketika berkunjung ke alun-alun Gresik. Agus Budiono, Kepala Diskoperindak Gresik mengatakan vaksinasi bertujuan untuk merangsang kekebalan tubuh dikarenakan pedagang kaki lima sering melakukan interaksi langsung dengan masyarakat termasuk anak-anak. Hal ini sesuai dengan program Bupati Gresik untuk mendukung pemerintah dan meningkatkan pendapatan UMKM. Harapannya vaksinasi para PKL ini juga bisa meningkatkan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Saya Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today.
Terima kasih Kevin. Sahabat Jawa Timur, kita bergabung bersama Afik Rahardian dari Mahardika FM. Menjadi penghuni terakhir, 3 pekerja migran Indonesia Kota Blitar akan diswab sebelum dipulangkan. Silakan Afik. Tersisa 3 pekerja migran Indonesia yang melakukan karantina di rumah karantina COVID-19 Kota Blitar. 3 pekerja migran ini berdomisili di Kota Blitar dan baru saja menyelesaikan kontrak kerja di luar negeri. Demikian disampaikan Dharma Setiawan, Ketua Tim Pengelola Rumah Karantina COVID-19 Kota Blitar, Kamis 27 Mei 2021. Dharma menjelaskan, 3 pekerja migran ini menjadi 3 penghuni terakhir rumah karantina COVID-19 Kota Blitar karena hingga saat ini Dharma tidak lagi menerima laporan kedatangan pekerja migran dari Surabaya. Ketiga pekerja migran yang masih berada di rumah karantina ini, 1 orang warga Kecamatan Sukoharjo dan 2 lainnya warga Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Dharma memaparkan, ketiganya telah menyelesaikan kontraknya di negara Taiwan. Sesuai dengan jadwal, Kamis 27 Mei menjadi hari ketiga karantina di rumah karantina Kota Blitar. Artinya, Kamis sore ketiganya akan diswab untuk memastikan terhindar dari COVID-19. Dharma mengatakan, jika hasil tes negatif, maka ketiganya akan diizinkan pulang dengan diwajibkan melakukan isolasi mandiri 14 hari ke depan. Namun jika hasil swab positif, maka akan dirawat lebih lanjut. Posisi hari ini ada 3 orang yang ada di rumah karantina kita, yaitu berasal dari Sukoharjo 1 orang, dari Sananwetan 2 orang. Kebetulan 3 orang ini berasal dari negara Taiwan. Yang hari ini insya Allah kita lakukan evaluasi swab. Hingga berita ini diturunkan, hasil swab dari ketiga pekerja migran belum keluar. Sementara itu, sejak dibuka awal Ramadan lalu, rumah karantina telah menampung 79 pekerja migran Indonesia. Rinciannya 18 orang dari Kota Blitar, sementara 61 lainnya dari 6 kecamatan di Kabupaten Blitar yang masuk dalam wilayah hukum Polres Blitar Kota. Afik Rahardian, Mahardika FM. Terima kasih Afik, masih dilaporkan dari Mahardika FM Kota Blitar, sahabat. Kali ini kita bergabung bersama Kirana Nisa, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Blitar. Sebut SMA SMK boleh menyelenggarakan purnawiyata asal mengantongi izin dari Satgas COVID-19. Silakan Kirana. Sobat Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Blitar tidak melarang pelaksanaan purnawiyata atau wisuda siswa SMA SMK asal bisa menjamin penerapan protokol kesehatan COVID-19. Demikian disampaikan Ramli, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Blitar saat dikonfirmasi Rabu 27 Mei 2021. Ramli mengatakan selain harus mematuhi protokol kesehatan COVID-19, lembaga penyelenggara juga harus menyesuaikan zonasi wilayah masing-masing serta mengantongi izin Satgas COVID-19 dan kepolisian. Menurutnya sejauh ini baru SMA AN 1 Kota Blitar yang melangsungkan purnawiyata beberapa waktu lalu secara terbatas dan bergiliran per kelas. Pihaknya menilai pelaksanaan dengan mekanisme mirip drive-thru ini bisa menjadi pilihan lembaga di Blitar. Namun jika lembaga merasa keberatan dengan aturan protokol kesehatan COVID-19, pihaknya menganjurkan agar purnawiyata dilakukan secara daring atau jika meniadakan pun tidak masalah. Tapi itu sesuai dengan protokol kesehatan dari Polres Kota juga kemarin, karena memang dilakukan persis kayak belajar. SMA 1 itu kan luas lapangan depannya, bagus itu kemarin sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi anak-anak di ruang kelas semua yang menunggu, tiap kelas itu 18 anak. Hal serupa juga berlaku di lembaga pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Blitar. Samsul Hadi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar mengatakan tidak melarang pelaksanaan purnawiyata, namun pihaknya menganjurkan agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring saja. Sebab lembaga yang dinaungi Dinas Pendidikan mulai dari PAUD, SD hingga SMP yang jika dilaksanakan secara tatap muka menurutnya terlalu beresiko. Pihaknya juga menghimbau agar pelaksanaan kegiatan semacam itu tetap dikoordinasikan dengan kantor dinas dan Satgas COVID-19 Kota Blitar. Kirana Nisa, Mahardika FM. Terima kasih Kirana. Sahabat, kita bergabung juga bersama Amanda dari Suara Madiun. Pemerintah Kota Madiun peduli lansia dengan gelar program vaksinasi COVID-19 bagi lansia. Silakan Amanda. Sahabat Jatim News Today, pemerintah Kota Madiun terus berupaya agar vaksinasi COVID-19 dapat diterima secara merata untuk seluruh masyarakat Kota Madiun, termasuk warga lanjut usia atau lansia.
Sebanyak 3.029 lansia di Kota Pendekar telah diberikan vaksinasi COVID-19 dosis pertama, sedang 1.291 diantaranya telah diberikan vaksin dosis kedua. Itu merupakan data dari Pemprov Jawa Timur hingga Rabu 26 Mei kemarin. Proses vaksinasi terus berlanjut hingga menuntaskan semua sasaran sebanyak 16.164 lansia berdasar data Pemprov Jawa Timur tersebut. Tak hanya vaksinasi COVID-19, sebagai wujud kepedulian kepada warga lanjut usia, pemerintah Kota Madiun memiliki agenda rutin senam lansia sebulan sekali. Kegiatan senam juga berlanjut dengan pemeriksaan kesehatan dan pemberian gizi tambahan. Namun kegiatan tersebut terpaksa harus ditunda sementara waktu karena pandemi COVID-19. Sebagai gantinya, Wali Kota Maidi menyebut kegiatan pemeriksaan kesehatan lebih difokuskan di posyandu lansia. Dan sebagai informasi sahabat, saat ini total kasus konfirmasi di Kota Madiun berjumlah 2.602 orang, dengan 2.307 orang diantaranya telah sembuh, 34 orang lainnya masih dalam perawatan, 86 orang isolasi mandiri, dan 175 orang meninggal dunia. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Amanda. Informasi yang disampaikan sebagai kabar terakhir sahabat yang bisa kami update untuk Anda di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini. Bisa Anda ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11 siang yang disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host. Pamit dulu undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang, persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten